Akademi TV Program Kepemimpinan, Indonesia Lebih Baik dan Indonesia Bisa. Ribuan peserta I Am Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk digali kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang Presiden Indonesia di tahun 2030. Untuk mengikuti kompetisi ini, syaratnya para peserta harus berusia 17 hingga 40 tahun, memiliki kelayakan dan jiwa kepemimpinan, dan tidak tergabung sebagai anggota partai ataupun organisasi kemasyarakatan. ...35 peserta yang telah lolos akan maju mengikuti karantina di Jakarta. Dan dari kompetisi ini, peserta yang lolos 10 besar akan berkesempatan mengikuti studi tour bersama Program Director I Am Presiden ke UEA Dubai dan Abu Dhabi. Dan tak hanya itu, sebagai juara I Am Presiden Season 2012-2013, pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara I Am Presiden. Seleksi pertama 35 besar peserta yang lolos melaju ke babak final di Jakarta pun dimulai. Para peserta juga sudah bersiap menyajikan visi misinya sebagai presiden di tahun 2030. Babak penyisihan segera dimulai. Inilah I Am Presiden. Beragam gaya berbusana pun ditunjukkan peserta. Ada yang menggunakan baju formal, daerah, maupun mengikuti gaya tokoh nasional. Aksi penyampaian pidato sebagai presiden pun mengikuti gaya tertentu. Di antaranya tokoh-tokoh nasional. Kalau yang ini mirip siapa ya? Yakin dan percaya pada saatnya nanti, insya Allah negara kita akan memiliki negara yang kuat dan maju, tentu dengan syarat bekerja, bekerja, dan bekerja. Akhirnya saya mengajak kepada segenap komponen bangsa di seluruh tanah air, marilah kita jadikan visi Indonesia 2030 sebagai inspirasi untuk menjadi negara yang maju dan unggul di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia. Manjatta wajat, Indonesia bisa, Indonesia maju dan unggul. Ketika 5 tahun berakhir ternyata we get nothing dari hasil kerja saudara. Konsekuensi macam apa sebagai rakyat yang bisa kami terima? Ya, sebagai pimpinan kami kembalikan lagi kepada masyarakat.
Apakah masyarakat masih mau memilih saya untuk Ya nggak mau, melanjutkan orang nggak ada visi hasilnya. saya ke periode berikutnya Nggak ataupun mau. tidak? Nggak mau, Gus. Oh. Karena tadi yang saya tanyakan adalah ketika tidak ada hasilnya, saudara kerja nggak ada hasilnya, terus kita dapat apa? Tapi kan saya belum melaksanakan pemerintahan selama 5 tahun. Dan hasil saya belum bisa dilihat. Tapi kalau saya sudah bisa 5 tahun dan saya bisa menunjukkan hasilnya, maka disinilah Muhammad Khairul Rijal, Gus Rijal pantas dipilih lagi. Oke deh. Supaya lebih kompetitif, supaya orang Indonesia tidak memilih produk-produk asing, gitu. Iya. Jadi, Tapi mengapa tetap juga orang membeli produk asing? nah makanya itu kecintaan terhadap produk dalam negeri itu harus kita tingkatkan. Cintailah produk-produk Indonesia. Ini yang harus kita kampanyekan. Jadi Tapi, kalau Pak, kita sudah tahu akan produk-produk Indonesia, saya yakin dan seyakin-yakinnya masyarakat Indonesia tidak akan terhegemoni oleh produk-produk luar negeri yang kualitasnya jauh dibandingkan produk-produk dalam negeri. Pak Presiden, wah, mantap sekali Pak. Tapi Bapak Presiden sedang berpidato di depan panggung ini sebagai presiden, Iya. masih memakaikan produk-produk Cina, Pak, podiumnya itu. Saya tidak tahu kalau Sama. ini. Saya tidak tahu kalau ini. Saya kan peserta, saya peserta. Dan lagi Pak, Bapak Presiden gaya-gayanya pun seperti presiden yang sedang menciplakan presiden-presiden yang terdahulu dari Anda. Kenapa bisa begitu, Pak? Berarti nggak original gitu ya, Pak Asmian. Tidak ada sisi originalitas gitu. Oh, beliau yang ngomong produk-produk Indonesia juga kelahiran Surabaya, Jawa Timur kok. Itu kan hanya soal etnis saja. Ini bagaimana ini, Bu ini? Jadi tadi kan sudah saya hargai, kita ini adalah bangsa yang menghargai kemajemukan, kan gitu. So, Jadi gimana ini, Bu Muni? Kalau saya sih tadi kan beliaunya bicara gini Pak Asmi, berarti harus meningkatkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan, itu caranya gimana sih Gus? iya, Iya, ya itu tadi. Caranya gimana Gus? Bagaimana untuk mencintai produk-produk Pak dalam Presiden, negeri? Iya. saya mau lihat Konkretnya Gus, konkretnya. Konkretnya adalah Iya. ya ini forum, saya kampanyekan produk-produk dalam negeri. Mereka kenal dengan produk-produk dalam negeri, Oke. mereka tahu akan kualitas produk dalam negeri. Tapi Oke, Gus, Bapak tapi Presiden. gini Pak, tapi saya curiga, jangan-jangan nih dasinya juga bukan produk Indonesia ini Oh Pak. tidak. Dasi saya 100% made in Tanggulangin Sidoarjo. Alhamdulillah. Gus Rizal yang sebenarnya itu seperti apa? Karena di sini tuh Pak Asmi ngelihatnya Gus Rizal itu masih copycat-nya Gus Dur gitu loh Gus. Lah, ya itu. Karena memang sudah terhalusinasi dengan pemikirannya Gus Dur, oh aslinya juga. Asli ya? Asli ya. Oh, gitu. sehingga kesannya melihat Yeah. saya ini adalah Gus Dur. Saya ini Muhammad Khairul Rijal, Gus Rijal. Asli Namanya juga nggak ya? ada samanya dengan Gus Dur. Oke. Ya ini asli saya. Saya Oke. nemu Pak, saya nemu Kita Pak. ketemu besok ya. Saya nemu Pak, saya nemu Pak. Sisi originalnya beliau adalah ketika lah itu. Mana ada presiden datang begitu berdiri di podium cengenges kayak saudara. Kalau sebelumnya Gus Rizal meniru Gus Dur, yang satu ini mengaku gayanya mirip dengan orang nomor 1 di Amerika Serikat.
visi Indonesia 2030-2035 adalah terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, adil, dan makmur. Penjabaran Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat adalah mengutamakan kemampuan nasional dan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Oke deh Lamema, kira-kira komentar juri bagaimana ya? Ya, Bapak Presiden Lamema, saya rasa mungkin Anda perlu memilih topik pidato Anda dengan lebih tepat untuk menyampaikan visi Anda dengan lebih tepat. Visi untuk membuat inovasi energi alternatif. Setelah saya tunggu-tunggu momen di mana menariknya ya, sampai saudara habis sama sekali tidak menarik gitu. Ya. Sama sekali saya tidak bisa menemukan di mana sisi menariknya dari konten saudara. Bahkan celakanya lagi, saya sama sekali tidak bisa menikmati ketika saudara speech. Mana ada presiden datang begitu berdiri di podium cengenges kayak saudara. Berikutnya setelah dari Amerika Serikat, kita kembali ke tanah air. Masih mengikuti gaya presiden juga loh, sang proklamator. Wah, kalau semangatnya mirip juga nggak ya? Tanam pisang rapat-rapat supaya kambing jangan lari. Karena belum semangat, saya ulang sekali lagi. Merdeka! Terima kasih. Baiklah, saya akan membawakan pidato saya yang berjudul Indonesia Bisa. Melayani dengan hati. Dengan hati kita bisa melayani, ada partisipatif di sana. Ada kreativitas di sana. Untuk itu sebagai kepala negara, saya ingin melayani dengan hati untuk mewujudkan Indonesia berdikari, Indonesia berintegritas, Indonesia sejahtera, Indonesia aman. Ya, Bapak Presiden, sangat mengagumkan dengan ekspresi dan juga kostum yang membayangkan satu Bapak Insinyur Bung Karno sebagai idola Anda. Pertanyaannya, adakah Bapak Presiden ingin meniru aksi dan cara kepimpinan era lama untuk dibawakan di dalam era zaman modernisasi ini? Silakan, Pak. Karena saya memiliki visi, Pak, saya memiliki masa depan. Tetapi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau saya membawa mobil, terkadang saya harus melihat kaca spion saya untuk melihat ke belakang juga. Tetapi tidak selalu harus ke belakang, saya harus menatap kaca yang lebih besar saya di depan untuk saya menatap ke depan. Itu yang belakang jadi catatan, tapi visi saya mewujudkan yang di depan. Itu seperti itu. Oke, Pak Had, saya pikir rakyat Anda akan lebih bangga kalau melihat presidennya tampil gagah seperti ini memang ya. Oke. Terima kasih, Pak. Setelah Presiden Obama dan Soekarno, yang satu ini juga tak mau ketinggalan untuk mengikuti gaya salah satu presiden kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya menetapkan Kabinet Mercusuar Indonesia sebagai tim kerja saya yang akan memastikan visi dan misi terwujud pada tahun ketiga pemerintahan saya. Oleh sebab itu, dengan landasan Pancasila dan dalam koridor Undang-Undang Dasar 1945, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung pemerintahan saya. Saya sebagai warga kalau melihat Bapak yang ingin mengimplementasikan satu sistem pemerintahan yang lebih efisien dengan efisien birokrasi misalnya, dengan seorang presiden yang suka meniru ataupun ciplak kepada karakter seseorang pemimpin yang lain, bagaimana bisa kita meyakini bahwa Anda memiliki satu strategi yang boleh meyakinkan bangsa Anda? Sejak bangsa ini didirikan, Pak Smip,
bangsa ini telah membuktikan lewat berbagai macam pembuktian. Kita berdiri, ya, bangsa ini berdiri dengan landasan yang kuat, Pancasila. Nggak pernah diganti sampai sekarang dan sulit diganti. Siapa yang mau ganti? Yang mau ganti langsung saya penjarakan. Ya, itu. Dan kita telah memberikan berbagai macam ide kepada dunia dan itu mencari ciri khas kita. Tetapi ada hal-hal tertentu, ya. Kalau kita ingin maju, maka saya tentunya akan melaksanakan ATM. Amati, saya tiru, kemudian saya modifikasi. Seperti itu, Pak. Saya rasa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa demi kesejahteraan rakyat, kita butuh stabilitas politik dalam pemerintahan. Itu yang dilakukan oleh China, itu yang dilakukan oleh Dubai, Malaysia juga seperti itu. Dan Indonesia di bawah kepemimpinan saya Bapak akan kok kayak Pak melakukan hal Habibie itu. ya lama-lama ya? Ya. Aduh. Unik-unik ya peserta kita, tak hanya mengikuti tokoh presiden, ada juga yang gayanya mirip penyanyi kita, Afgan. Kira-kira apakah nyanyian yang akan dibukannya? Menjadikan diriku. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di tahun 1928 yang lalu, pemuda Indonesia bersatu dan melahirkan Sumpah Pemuda. Kemudian di tahun 1945, Indonesia merdeka. Jika dalam waktu 17 tahun saja, Indonesia mampu melakukan sebuah perubahan besar, maka bukan hal yang mustahil di tahun ini, di tahun 2030, sejak tahun 2013, 17 tahun perubahan besar itu mampu kita wujudkan bersama. Bapak Presiden, tidakkah Bapak Presiden khawatiri kalau kita menguasai sesuatu, mengadakan sebuah pemerintahan kuasa militer, ini akan memimbangkan para investor yang ingin menanamkan investasi di negara Republik Indonesia ini, ternyata akan menjadi kekhawatiran kepada mereka. Tentu sekali ini kurang security kepada investor. Jadi bagaimana bisa Anda membangunkan negara Republik Indonesia ini di dalam periode kepimpinan Anda sebagai presiden? Baik, mungkin ada kesalahpahaman dalam sisi kekuatan militer. Kekuatan militer yang saya maksud adalah Indonesia mampu dengan kekuatannya, begitu ya, 5 besar, mampu menjamin keamanan, menjamin NKRI itu utuh. Kewibawaan tidak selalu dimaknai dengan kekuatan senjata. Kita tahu bahwa di banyak negara maju, justru polisi tidak dipersenjatai. Baik, kewibawaan tidak hanya dipengaruhi oleh militer, saya setuju. Tetapi kekuatan militer sedikit banyak akan mempengaruhi kewibawaan sebuah negara. Itu kalau kalimatnya kita balik. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang pertama, kalau presidennya Ibu Isna, pasti kantor-kantor pemerintahan menjadi menarik untuk dikunjungi. Karena foto senyum presidennya yang pasti menunjukkan rakyatnya. Sebelumnya, finalis yang sudah tampil kok laki-laki semua ya? Jangan salah, finalis perempuan pun tak mau ketinggalan. Dan ternyata penampilan mereka justru membawa suasana segar bagi dewan juri. Indonesia memiliki banyak ragam suku dan budaya. Dan karena itulah, betapa banyak karakteristik individu yang dimiliki Indonesia akan membuat Indonesia semakin memiliki permasalahan yang kompleks. Ya, saya tertarik kepada satu visi Anda yang menyatakan bahwa visi Anda sebagai presiden yaitu visi mandiri ya. Iya.
Bagaimana caranya? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Asmi. Untuk mewujudkan negara Indonesia yang mandiri, saya wujudkan melalui misi kedua, menjadikan sumber daya manusia Indonesia sebagai produktif dalam karya. Artinya, tidak hanya sekedar produktif, tetapi juga memiliki daya saing. Saya akan mengembangkan usaha kecil dan menengah milik masyarakat dan meletakkannya pada yang strategis, tempat-tempat strategis, seperti misalnya di bandara. Kita tahu bandara kita memang mempunyai budaya, tetapi lebih banyak mana budaya ditonjolkan daripada sekedar makanan ringan yang datang dari luar. Itu sama sekali tidak menunjukkan negara yang mandiri. Dan yang kedua, untuk menunjukkan negara kita adalah negara yang berbudaya, dengan ikon This is Indonesia, saya akan menunjukkan simbolisasi budaya di setiap fasilitas umum milik masyarakat. Yang pertama, kalau presidennya Ibu Isna, pasti kantor-kantor pemerintahan menjadi menarik untuk dikunjungi. Karena foto senyum presidennya yang pasti menyejukkan rakyatnya. Ungkapan tulus gitu ya. Yang kedua, kalau kita menggunakan kosmologi Jawa, Isna memang kemungkinan jadi presiden. Karena kan ramalannya Noto Nagoro, ya kan? Sudah ada yang no, sudah ada tonya, sekarang no lagi, jadi memenuhi unsur no lagi, perempuan. Jadi nanti kira-kira memang memenuhi syarat ke arah sana. Bisa saja jadi puji, menggoda nih ya. Berikutnya juga bikin fresh Dewan Juri nih. Sebagai Presiden 2030 beserta seluruh elemen masyarakat akan mengupayakan menjadikan bangsa Indonesia bukan hanya sebagai pemain, namun menjadi the winner, menjadi pemenang dalam percaturan dunia. Saya ingin bertanya kepada Ibu Presiden, negara Republik Indonesia ini di waktu pemerintahan Ibu Presiden, adakah Ibu Presiden mau menjadikan negara Indonesia sebagai sebuah negara industri? Mau tidak mau, belajar dari transformasi Inggris. Maka pada dasarnya setiap negara dimanapun di dunia ini, ketika sudah Ibu Presiden, kalau Anda belajar daripada transformasi ekonomi Inggris, iya, ekonomi Inggris sudah mulai obsolete sekarang. Maksudnya ketika mengalami sudah diatasi oleh teknologi sebelumnya Jepang dan juga China. Tapi bagaimana? Dan tentu sekali kalau Anda berfaktakan pada ekonomi Inggris untuk dijadikan fakta ukuran untuk berkompetitif di market internasional, tentu sekali cost-nya lebih tinggi, Ibu Presiden. Ya, maksud saya adalah menyebutkan transformasi Inggris itu adalah sebagai komparatif. Artinya kita belajar dari bangsa yang sudah terlebih dahulu maju dari kita. Kalau tadi Isna Nurfitria menjadi menarik jadi presiden untuk dilihat gambarnya di masing-masing kantor pemerintahan, yang ini juga tidak kalah menariknya saya pikir. Alhamdulillah. Catat ya, ungkapan hati ya, catat ya. Dan saya cukup terpesona dengan pidato yang beliau berikan. Karena hal-hal yang disampaikan saya pikir cukup memberikan visi yang jelas terkait dengan liberalisasi perdagangan dan sebagainya. Ternyata juri Monik pun tak mau ketinggalan nih. Saudaraku sebangsa, bangsa Indonesia, hari ini saya punya mimpi, ingin membuat Indonesia berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan yang saya sebut sebagai Trisakti Indonesia. Kami sebagai Presiden Republik Indonesia akan membawa negara kuat. Negara saya katakan harus kuat. Kalau negara tidak kuat, minimal state seperti itu bukan negara, LSM jatuhnya. Kita adalah sebuah negara, negara kesatuan Republik Indonesia dengan supremasi hukum, itu harus kuat. Ya, Bapak FAK, mirip
Bapak JFK. Thank you. Mudah-mudahan kita lihat ke depan di atas kepemimpinan Bapak FAK ini akan membawa Indonesia lebih menjadi maju ke depan dan makmur. Amin. Selamat, dan saya yakin Anda seorang presiden yang kita temui. Amin, terima kasih. Semula saya bakal meramalkan, wah saya bakal boring nih seharian. Tapi ternyata ketika saya ketemu Bapak, saya terpesona sama Bapak. Wah, alhamdulillah. Yuk, jadi pemimpin harus membuat terpesona rakyatnya ya. Ya, cara Bapak berpidato, gaya Bapak, aduh, melting deh Pak pokoknya. Terima kasih. Ibu Monik. Wah, hebat Kamal, bisa buat Bu Monik bikin melting nih. Lalu bila juri puji dan Monik sempat terpesona oleh peserta, lalu ada satu kontestan yang membuat juri bahkan sampai lupa untuk bertanya. Saya merasa bangga berada di podium ini karena memiliki rakyat yang begitu antusias dan juga berbahagia. Kalau sebelumnya sempat dikabarkan bahwa saya sedang dalam kondisi yang tidak optimal dan akan ada pengunduran hari ini untuk di reschedule ulang, maka saya berpikir bahwa kepentingan rakyat lebih penting di atas segala-galanya. Dan saya merasa saya harus memberikan hal yang optimal pada rakyat saya sampai dengan titik darah penghabisan. Itu yang saya harapkan dari rakyat saya. Ada sebuah pertanyaan yang sering disampaikan oleh Ibu Monik kepada peserta. Saya ambil pertanyaannya. Kalau Ibu gagal menjalankan program yang sudah Ibu jadikan sebagai visi dalam 5 tahun, apa pertanggungjawabannya? Jika gagal, tapi seperti yang tadi saya bilang, 100% I can. Jadi pasti saya bisa. Kita harus yakin, maka semuanya akan terwujud. Sebagaimana kehadiran saya di hadapan rakyat saya, yang sebetulnya tidak memungkinkan bagi saya di sini, tapi karena saya merubah mindset saya bahwa saya bisa, maka pasti saya bisa. Dan jikalau memang itu terjadi, maka saya akan mempertanggungjawabkannya dengan membuat program yang baru, dengan merevisi program yang baru, yang mana program yang sudah saya buat, saya betulkan, saya benarkan dari waktu ke waktu sehingga ada revisi. Jadi tidak terlalu terlambat untuk memperbaikinya, begitu Pak? Sebenarnya saya mau membantu menjawab. Kenapa Pak? Suaranya Pak Puji pun mulai berubah ya. Kalau 5 tahun gagal, tidak usah maju lagi. Karena mungkin Ibu bukan merupakan presiden terbaik di negeri ini, tapi jadilah istri yang terbaik buat Pak Puji. Cuman begini Pak Puji, kalau boleh saya tambahkan, menurut saya Bapak memang berhak berbicara seperti itu ya Pak. Tapi saya rasa semua orang juga memiliki kesempatan untuk bisa maju. Gagal di permulaan itu tidak masalah, karena apa, itu ada pembelajaran buat kita menjadi lebih baik. Dan saya rasa walaupun saya gagal pada periode pertama, saya akan tetap narsis saja buat periode berikutnya. Bagus. Saya sangat yakin Anda bisa sebagai seorang presiden wanita. Baik, terima kasih Pak. Sedikit komen saya. Sebelumnya Pak, boleh saya minta pertanyaan dari Pak Asmi biar lebih lengkap? Silakan. Banyak pemboleh Bu. Ditantang. Ayo. Ibu presiden kalau banyak pemboleh, saya siap Bu. Oh iya, diminta bertanya ya? Iya. Oh gitu. Saya tak pegun Pak. Bu Moni saya tak pegun ya. Aduh. Wah, juri Asmi kok jadi salah tingkah begitu ya? Dan baru kali ini ya pesertanya justru nantang untuk diberikan pertanyaan. Today I'm here. It is because that no one want to start.
I'm here, I'm trying to start, and I want to tell to all of the people in the world. Peserta tak hanya berasal dari kalangan mahasiswa ataupun pekerja profesional, yang satu ini masih anak sekolahan. Ya, Muhammad Aulia Fahrudin, yang masih duduk di kelas 3 STM, juga lolos sebagai 35 besar finalis. Di sini, kita mempunyai tujuan dan harapan yang sama, yaitu untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, cerdas, dan inspiratif. Itulah visi yang sedang kita usahakan bersama-sama. Formula learn of life harus kita terapkan sejak dini, di mana kita menitikberatkan pada proses perjuangan, bukan hanya pada hasil. Tidak mengejar kuantitas atau nilai-nilai saja, tetapi kualitas dirilah yang terbentuk. Bagaimana penyeimbangan antara intellectual, emotional, and spiritual question in every day, every time, and everywhere. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kesemua misi-misi tersebut akan dapat teraplikasikan dengan baik apabila kita menerapkan konsep human resource-based civilization. Boleh juga nih gayanya Ade. Tak pandang bulu meski masih muda, setiap peserta juga harus siap diberikan pertanyaan dalam bahasa Inggris. I love to see your concept that you like to make a transformation of new changes. So can I ask you, so what is the priority of your program that you want to do a changes to a country and the people of Indonesia? Okay, thanks for your question for me. I will try to answer it. I think in my strategy, in my mind, is the first, especially I will focus in the human resource development, because now the sumber daya manusia yang banyak sekarang ini tidak menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Jawab campur juga boleh deh. Bangsaku, bangsa Indonesia, mari bersama-sama dengan saya kita buat negara Indonesia yang mandiri. Sekian dari saya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Indonesia. I don't see of your strategic plan that really can convince me that you can bring that development to the country. So how can you think that you can apply of your vision or your dream that can bring Indonesia to be a prosperous and successful country? Well, sir, please tell me. Indonesia have a lot of people. Everyone have a good skill. Today I'm here, it is because that no one want to start. I'm here, I'm trying to start, and I want to tell to all of the people in the world, in the Indonesia, let's just come, and all of us will make some plans not for only one place, but for all Indonesia, because you cannot work alone, but you can lead them to work together. Putaran pidato para finalis terus berlangsung. Beragam tema yang diangkat pun semakin beragam. Finalis kali ini mengangkat tema tentang keluarga berencana di tahun 2030. Pak Hizbullah, ya. Ini 2030, kenapa masih mengangkat isu tentang KB ya? Itu kan sudah merupakan program yang sangat lama. Sehingga seolah-olah nantinya kita agak ketakutan dengan jumlah penduduk kita. Mungkin diterangkan dulu yang ini. Maksud saya, KB di sini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang sehat dan sejahtera, di mana akan kita ketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk. Dari kita lihat pada masa-masa lampau bahwa 1,3 turun pada tahun 2010 menjadi pada tahun 2000 ke 2010 mencapai 1,3, kemudian turun menjadi 1,1% pada tahun 2010-2020, kemudian akan turun 0,9% pada tahun 2020-2030. Ini saya rasa bahwa
dengan total jumlah penduduk yang 285 juta jiwa ini merupakan salah satu jumlah yang sangat besar, Pak. Dan saya rasa untuk menciptakan sebuah kesehatan itu kalau menurut saya sebuah hal yang prioritas, keluarga yang sehat, sejahtera, dan tentunya produktif. Yang produktif maksudnya. Ya, dengan tetap memakai program keluarga berencana gitu ya. Tadi penduduk, kata Pak Puji tadi udah program jadul tuh Pak. Gitu. Topik ini pun menarik untuk dikomentari juri Monik. Namun ternyata topik ini membuat sebagian penonton mengantuk. Lucu juga ya? Oke, untuk berikutnya jangan kemana-mana. Semakin seru di I Am Presiden. Saya pastikan bahwa selama saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, gaji saya, tunjangan saya kembalikan kepada kas negara. Ide dan kreativitas kebijakan menjadi elemen penting dari visi misi masing-masing finalis. Ada yang berani tidak terima gaji hingga merombak total pejabat-pejabat strukturalnya. Wah, beneran nih Bapak dan Ibu Presiden. Saya pastikan bahwa selama saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, gaji saya, tunjangan saya kembalikan kepada kas negara. Ya, Bapak Presiden Muhammad Iqbal. Saya sangat kagum sekali dengan ekspresi Anda mau jadi presiden yang tanpa gaji. Bagaimana bisa seorang presiden sanggup tidak menerima gaji untuk memimpin negara ataupun tunjangan? Soal gaji, saya berkomitmen kepada masyarakat. Karena sebelum saya maju jadi presiden, saya tidak menandatangani fakta integritas yang hanya sekedar itu. Tetapi saya secara pribadi dan berkomitmen dengan nurani yang sangat dalam. Karena saya membangun Indonesia dengan hati. Bersatu kita teguh, melayani dengan hati untuk Indonesia yang lebih baik. Wah, serius Pak? Tapi juri tidak hanya menyoroti tentang ide presiden tanpa gaji dan tunjangannya, namun juga cara berpidatonya. Pak Presiden, ternyata Pak Presiden yang satu itu presiden yang banyak tabungannya Pak Puji ya. Jadi di samping ikhlas ternyata banyak tabungannya, boleh bagi-bagi Pak ya. Nah, tapi Pak Presiden mohon maaf nih, dari tadi saya dengar Bapak, kok saya kepinginnya ngumpet di bawah meja ya Pak ya, takut saya Pak. Bapak tuh caranya pidato tuh sama persis kayak orang marah-marah gitu Pak. Iqbal bikin juri takut. Nah, kalau Iqbal yang satu ini siap mundur langsung dari presiden kalau begitu tegas saya menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama berjuang bersama saya mewujudkan Indonesia maju masuk sebagai penguasa ekonomi terbesar nomor 3 di dunia. Dan terakhir, saya hanya butuh waktu 3 tahun dalam kepemimpinan saya untuk mewujudkan itu. Jika tidak terwujud, tidak perlu ada demonstrasi, tidak perlu ada kritik-kritikan. Saya dengan ikhlas akan mundur pada periode 3 tahun kepemimpinan saya jika cita-cita terbesar itu tidak terwujud. Semasa kepemimpinan saudara nanti, Indonesia akan menjadi 3 besar. Ya. Setelah sebelumnya 5 besar, sekarang 3 besar. Ya. Pertanyaan saya ada 2 Bapak. Yang pertama, kenapa hanya 3 besar? Kenapa nggak nomor 1 Bapak? Lalu, tunggu dulu Pak. Yang kedua, kok enak banget Bapak ini ya? Kalau nggak tercapai saya mundur. Pak, biaya untuk milih Bapak sampai berdiri di situ tuh banyak Pak. Begitu Bapak punya program nggak tercapai, enak aja Bapak mundur. Kalau presiden yang satu ini bakal merekrut semua jajaran kabinetnya harus berusia di bawah 30 tahun. Menteri-menteri saya semuanya di bawah usia 30 tahun.
Itu berarti mereka punya fresh open the air. Mereka punya sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan para senior pun sudah meyakini, sudah mengakui bahwa mereka sungguh hebat. Hebat tidak hanya dari sisi jalan pikirnya, tetapi mereka punya kedewasaan yang baik, etika sikap perilaku yang baik. Kenapa? Karena pencapaian pendidikan anak usia dini telah berhasil. Ya Pak Presiden, saya hanya terkejut ya, kaget sedikit dengan keadaan lembaga menteri Bapak Presiden itu di bawah usia 30 tahun itu baru S1 dia. S2 bisa Pak? S2? Ya, S2 sudah bisa. Kalau 23, 20 tahun sudah baru lulus. Belum memiliki satu pengalaman kerja di dalam pemerintahan dengan begitu baik. Bagaimana bisa Anda melaksanakan program Kristal Anda ini dengan sempurna? Baik, konsep Kristal akan berjalan dengan baik, konsep pendidikan akan berjalan dengan baik. Kebetulan di tahun 2035 saya sudah memiliki sebuah program yaitu inkubator Rumah Tumbuh Pemimpin Muda. Rumah Tumbuh Pemimpin Muda di setiap kota besar, di setiap daerah telah membuat ketika SD, guru sudah harus bisa melihat apakah anak ini punya jiwa leader atau tidak. Kita melihat tingkat kesulitan yang cukup tinggi sebagai seorang tua untuk memilihkan anak ini masuk IPA atau IPS. Tetapi itu sudah tidak terjadi lagi di tahun ini, bahkan di tahun yang akan datang karena inkubator bisnis sudah dijalankan sejak SD. Karena negara entrepreneur terbesar di dunia ada di Indonesia. Terima kasih. Namun opini Pak Asmi disanggah oleh Bu Moni. Tadi saya juga exciting tadi dengan Pak Asmi tadi. Waduh, si Bapak ini berarti sudah melakukan terobosan yang sangat besar dengan menjadikan menteri-menterinya, jajaran para menterinya itu di bawah 30 tahun gitu. Tapi kalau tadi saya juga nggak sepakat nih sama Pak Asmi nih, katanya menurut beliau kalau 30 tahun berarti masih S1 dong, minimal S2. Bisa Bapak, saya 29 tahun sudah S3 Bapak, jadi bisa. Wah, gitu bisa ya. saja Bu Monik, promosi diri sendiri Baik. ini ya. Nah, yang satu ini nih, jangan coba-coba menyelewengkan programnya. Bisa dipecat langsung oleh presidennya. 99,9% petugas yang terlibat korupsi harus dipecat. This age will die, not as the result of some evil, but from the lack of passion. Zaman kita, masa kita akan mati, bukan karena maraknya kejahatan yang terjadi, melainkan karena lemahnya semangat, karena rendahnya semangat. Kalau dulu, dengan semangat anti kolonialisme, Soekarno pemimpin pertama kita pernah menghimpun negara-negara terjajah di seluruh belahan dunia dalam sebuah gerakan internasional yang kuat, yang menginspirasi, yang mempesona dunia. Maka sekarang tugas kitalah untuk mewarisi semangat itu. Karena dengan semangat optimisme ini, semangat kebangkitan ini, insya Allah Indonesia akan mengambil gilirannya, bukan hanya mensejahterakan bangsanya sendiri, tapi akan menjadi pemimpin dunia yang baru. Indonesia bisa, Indonesia mempesona. bagaimana Bapak bisa merubah mindset yang tadinya itu sudah turun-temurun nih, sudah jadi blueprint nih di otak kami ini, bahwa kami harus menjadi orang gajian, bukan jadi orang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, Ibu, yang pertama sekali spirit entrepreneurship di sini saya ingin katakan bukan hanya sekedar seluruh rakyat Indonesia harus jadi pengusaha, bukan. Tapi kita ambil spiritnya. Spirit entrepreneurship kurang lebih mereka menjadi seorang visioner. Meskipun nanti mereka jadi pegawai, nggak harus jadi pengusaha loh. Tapi walaupun seperti itu kita akan meng-create ke situ. Meskipun mereka jadi pegawai, mereka punya visi, visioner. Mereka bisa mandiri. Mereka bisa mempunyai etos kerja yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja saya akan memulai dari diri saya sendiri. Mulailah dengan penguatan cinta produk dalam negeri. Meskipun untuk itu ya perlu banyak usaha. Salah satunya pelatihan-pelatihan. Dan paling teknis sekali saya masukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Yang itu benar-benar akan saya awasi secara langsung menjadi prioritas utama saya. Aduh, apa istimewanya sih program Bapak kalau dimasukkan dalam kurikulum mah itu sudah terjadi di tahun-tahun yang lampau Pak, sejak tahun 2013 sudah ada Pak. Ya, beda di kemurusan saya. Karena saat itu penegakan hukumnya mungkin saja belum secara utuh, karena proyek integritasnya belum secara utuh dilaksanakan. Tapi di zaman saya jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba untuk menyelewengkan program-programnya. Saya akan pecat dengan sangat tegas karena integritas melahirkan ketegasan. Meskipun untuk itu ya harus, mungkin saja ada beberapa pejabat-pejabat saya yang harus
diperkarakan untuk itu. Oke, terima kasih. Semoga Bapak semakin mempesona. Asik. Kalau pemuda satu ini akan menerapkan program hilirisasi industri. Wah, apa tuh ya? Saya memiliki visi bahwa Indonesia harus bisa menjadi negara industri maju di dunia. Ada 2 pilar yang akan menopang visi ini. Pilar pertama adalah konsep hilirisasi industri yang menghasilkan produk bernilai tambah. Kemudian yang kedua, kesiapan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Tadi di salah satu program saudara adalah hilirisasi industri, bener ya? Betul. Kayak di hilir-hilir sungai itu ya. Namun tadi juga sempat saudara mengatakan bahwa perbankan kita nggak siap nih. Lalu kemudian saudara memiliki satu jalan keluar yang lain. Ya. Pertanyaan saya, kenapa saudara tidak memberdayakan saja perbankan yang ada? Kenapa kemudian kita harus menarik investor asing gitu? Terima kasih. Berdasarkan hitungan sementara, perbankan kita itu memiliki aset sekitar 4.000 triliun. Itu aset. Sementara dari total aset tersebut, hanya sekitar 20% saja yang bisa dimanfaatkan untuk investasi. Artinya sekitar 800 triliun. Sementara berdasarkan kalkulasi kami dengan Bappenas dan juga kementerian, bahwasanya untuk 5 tahun ke depan kita membutuhkan sedikitnya 10.000 triliun. Artinya 2.000 triliun per tahun. Sementara kesiapan likuiditas perbankan kita hanya 800 triliun. Masih kurang 1.200 triliun lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kemandirian ekonomi Indonesia adalah sebuah jawaban bagi tantangan peradaban dunia. Kemandirian ekonomi Indonesia hanya bisa didapat oleh kerja keras bagi setiap bangsa. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, kemandirian ekonomi Indonesia merupakan sebuah tulang punggung untuk menopang perekonomian Indonesia. Apakah yang boleh Anda lakukan sebagai presiden yang datangnya dari Kaltim? Iya, betul. Iya, jadi visi saya yang paling utama ialah kemandirian di bidang ekonomi. Karena apa? Ketika kesejahteraan masyarakat terpenuhi, semua lini-lini akan berjalan dengan baik dan maksimal. Caranya bagaimana? Kemandirian ekonomi yang saya maksudkan ialah kearifan ekonomi berbasis lokal. Misalnya pengembangan potensi yang ada di daerah. Misalnya Sulawesi Utara dengan potensi pariwisatanya, Bali dengan potensi pariwisatanya, Sulawesi Selatan dengan potensi pertanian, begitu pula dengan Jawa Barat serta Jawa Timur, dan Kalimantan Timur Selatan dengan potensi pertambangannya. Jadi kita melihat potensi-potensi ekonomi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan potensi-potensi yang ada pada tataran lokal. Begitu juga dengan pada tataran nasional, seperti kita bicara soal konteks kebutuhan negara, kemudian kita menyamakan visi dengan investor. Apakah hal yang diinginkan oleh seorang investor itu sejalan dengan visi kebangsaan, visi negara kita? 18 peserta telah bertarung di mimbar presiden dan 17 finalis akan menyusul menyampaikan visi misinya hingga akan tersisa 20 finalis. Saksikan episode berikutnya, babak eliminasi 35 besar, I Am Presiden. Ya, dan akhirnya 18 finalis untuk grup 1 sudah tampil menyampaikan visi misi mereka sebagai seorang presiden di tahun 2030 nanti. Dan pastinya saksikan tetap terus I'm President, The Reality TV Show Academy Program 2012-2013 dan tetap dukung mereka karena mereka masih bersemangat untuk mendapatkan hadiah 1,7 miliar rupiah. Dan saya Jurneka. Dan saya